billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khairan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa amal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa amma syubuhatu fahiya darajatun fala yazalu muharraman alaika hatta yasira ilaika min wajhin sa'igin bisyati. Faya darajatun faminha ma tayaqqana ta'limuhu wa syakka fi illihi wa hadhihi syubahu hukmuha hukmul haram. Faminha ma tayaqqana illuhu wa syakka fi ta'limihi wa hadhihi syubahu tarkuha minal wara'. Faminha ma huwa baina dzalika kalladzi yahtamil an yakuna halalan wa yahtamil an yakuna haraman. Jamaah maulid adibani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita kembali dapat berkumpul di majelis ini untuk membacakan sholawat hadrat keharibahan junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui qiraat maulid adibani. Mudah-mudahan ini Allah jadikan satu sabab kita mendapat taufik dan hidayah hingga hari kiamat. Kita berhak mendapat syafaat dari junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita sedikit bahas mengenai pengajian kita, terlebih dahulu saya akan bacakan sebuah hadis qudsi yang telah dibacakan oleh Abu Ya di kesempatan pertemuan kita dalam pengajian syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazabilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya al mutahabuna fiyya ala manabira min nurin yabituhum bi makanihim annabiyuna was-siddiquna wasyuhada. Junjungan kita, panutan kita, muncul Nabi dunia wal akhirah, Sayyiduna Muhammad bin Abdullah Rasulullah alaihi wasallam. Di satu kesempatan beliau bersabda, dan bunyi sabdanya ini merupakan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan min indir Rasul. Allah Ta'ala, beliau berkata, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, haqqat mahabbati lil muta'abina fiyya, kecintaanku itu haknya orang
yang saling mencintai karena Allah. Satu itu kecintaan Allah. Ini kecintaan Allah itu merupakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya, di atas redha-Nya Allah. Dengan firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho dari mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini kita sangat merasa tertarik. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan orang yang dia merasa ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah. Dia suka kepada Allah dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sudah sangat-sangat membuat kita tertarik dan keingin bahkan mengingatkan. Cuma memang saja untuk sampai ke makom itu tidaklah gampang. Sementara mahabbah ada di atas redha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, wa ridwanun minallahi akbar. Ayat wa ridwanun qalilun. Kesukaan yang sedikit saja kalau dari Allah, akbar itu adalah anugerah. Bagaimana kalau kesukaannya bukan qalilun tetapi kathirun atau kabirun? Dia tidak bisa bayangkan. Sementara mahabbah ada di atas itu. Jarang-jarang kita dengar orang yang dipredikati dengan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya baru satu orang yang pernah saya dengar ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali, melamar putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah Al-Batul binti Rasul. Kemudian Rasul memerintahkan kepada istrinya agar membuka pintu cepat-cepat, karena di balik pintu dan di ambang pintu terdapat rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Cepat buka pintu. Di depan pintu itu ada seorang laki-laki yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan dicintai oleh Allah sekaligus dicintai oleh Rasulnya. Ini merupakan kecintaan dari kedua belah pihak. Namun yang satu derajatnya jauh melampaui yang pertama. Seorang lelaki yang cinta kepada Allah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, itu adalah tidak seberapa. Tetapi kalau dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya, ini derajat yang teramat sangat dahsyat. Hanya itu yang kita dengar mengenai Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam diskusi ini dinyatakan haqqat mahabbati ala lil muta'abbina fiyah. Kecintaanku, firman Allah, itu haknya orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita dan memerintahkan kita agar satu sama lain di antara kita saling mencintai. Kita harus mencintai saudara kita, karena sebenarnya yang disebut saudara itu adalah mereka yang bernaung di bawah kalimat thayyibah wa kalimat tauhid. Meskipun keluar dari satu rahim yang sama, kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, itu bukan saudara kita. Saudara kita adalah orang yang sama-sama di bawah payung kalimat thayyibah wa kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antara kita saudara
Kita dituntut untuk saling menyatakan cinta kasih. Wahabat mahabati lil mutawasilina fiyya, dan kecintaanku haknya orang yang saling sambung karena Allah, saling mendatangi, saling silaturahmi, saling sambung di antara mereka. Kalau tidak sempat dengan secara langsung mengaturkan salam dari jauh pun itu sudah masuk dalam kategori al-mutawasilina. Tolong ya sampaikan salam saya sama teman kita yang dulu sama-sama di pesantren. Itu pun sudah masuk dalam kategori al-mutawasilina. Wahabat mahabbatil mutanasihina fiyya, dan kecintaanku haknya orang yang mau saling menasihati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menemukan saudara kita yang menurut anggapan kita dia kurang lurus di dalam jalurnya, di dalam jalur syariat, maka kita dengan lillahi ta'ala menasihatinya. Saudara, jangan begitu, riba itu haram. Lillahi ta'ala kita memberitahu dan menasihati dia. Wa haqqat mahabbatil mutazawwirina fiyya, dan kecintaanku haknya orang yang saling mendatangi karena Allah. Kita datang kepadanya dan dia pun datang kepada kita. Cuma saja saling mendatangi itu harus ada batasnya. Jangan kelewat. Karena kalau kelewat tidak bagus lagi. Datang jauh berarti subuhan anak Rabeuna kamari karena datang ayo terus datang. Tapi supaya datang deui. Setiap datang pemeliharaan rokok sabun sekali disuguhan. Terus datang deui. Nah ini menyalahi aturan. Karena dalam hadis dikatakan zurgibban tazdad hubban. Datanglah sekali-sekali, niscaya akan bertambah kecintaan. Baik unggal boleh. Karena manusia itu sekali diminta ya mungkin bukan apa-apa, 2 kali tidak apa-apa juga. Tapi kalau sudah ke-3 kali, ke-4 kali, bahkan ke-5 kali, ya yang itu mau yang dulu. Bukan. Jadi saling bicara itu jangan terlalu sering. Wahabat mahabbatil mutabadzilina fiyya, dan kecintaan itu haknya orang yang saling memberi karena Allah. Jamaah maulana dibayi rahimakumullah, yang harus kita garisbawahi. Mungkin sebagian antara kita tidak menyadari kalau ijtima kita berkumpul kita saat ini sebenarnya sudah menyatakan makna yang terkandung dalam hadis qudsi yang baru saya bacakan. Karena kita berkumpul di tempat ini, jelas kita bisa menyampaikan dan menyatakan satu sama lain saling mengasihi, dan satu sama lain saling menyambung, satu sama lain saling menasihati, dan satu sama lain saling mendatangi. Di samping memang dikatakan jamaah rahmah, berjamaah itu adalah jamaah itu tempat turunnya kasih Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka saya bilang jangan bosan-bosan kalau cuma seminggu sekali. Dan seminggu sekali mau jadi yang kolong karena waktu anu koala. Yang terakhir, al-muta'abuna ala manabira min nurin yabituhum bi makanihim an-nabiyyuna was-siddiquna wasyuhada
orang-orang yang saling mencintai karena Allah, ia ada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Derajat mereka itu ada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, dan derajat mereka itu saking tingginya sampai dengan para nabi pun merasa tertarik dan merasa kepingin. Demikian pula siddiqun dan syuhada merasa tertarik dan merasa kepingin. Dan derajat itu dicapai dengan cara satu sama lain saling mencintai. Mudah-mudahan ya, dan hujan kiranya sedikit sekian kemarin yang tamu ya sampaikan, khususnya untuk yang hari itu kemarin tidak adil. Wa alam anal muharramati di pengajian kita sudah disampaikan bahwa perkara yang diharamkan itu ada dua macam. Ada yang haram karena ainnya, ada yang haram karena milik orang lain. Contoh perkara yang haram karena ainnya semisal babi haram karena ainnya memang haram, anjing haram karena ainnya haram, darah haram karena ainnya memang haram. Demikian pula bangkai haram karena ainnya haram. Ada lagi yang haram bukan karena ainnya tetapi karena milik orang lain. Contoh seperti beras, makanan, rokok, nasi. Nasinya halal, tetapi kalau milik orang lain itu nasi haram atas kita. Jadi nggak bisa kita, nasi ini main umpan aja, padahal punya orang. Rokok, airnya tidak haram, tapi kalau itu punya orang lain kita embat, nah itu gitu. Yang ketiga, syubhat. Jadi perkara-perkara yang tidak diketahui dengan pasti mengenai kedudukan hukumnya. Wa amma syubhatu fahiya darajatun. Adapun mengenai masalah perkara-perkara yang syubhat itu banyak derajatnya. Sebagiannya adalah perkara yang yakin haramnya namun diragukan di dalam halalnya. Kalau halalnya yakin, tetapi mengenai haramnya kita masih ragu. Kalau syubhat yang demikian, hukumnya adalah haram. Toh kita sudah cenderung 75% kepada bahwa itu adalah perkara yang haram. Cuma tidak pasti karena masih ada 25% yang mungkin lalu kita mengatakan halal. 75% cenderung ke halal, 25% cenderung ke halal. Perkara yang demikian hukumnya kalau kita makan haram. Ada lagi yang yakin halalnya namun diragukan di dalam haramnya. Diragukan di dalam haramnya. Kalau halalnya yakin, tapi mengenai haramnya ini diragukan. Nah ini kalau syubhat yang demikian, yakin halal, 75% halal, 25% haram. Kalau yang begini, kalau kita tinggalkan, karena masih ada 25% mengenai haram, meskipun itu diragukan, maka kita tidak pernah mau memakan perkara demikian. Nah, meninggalkannya itu dihukum apa? Meninggalkannya itu termasuk dalam kategori waro. Tapi ada lagi
di antara keduanya, di antara halal dan di antara halal, berarti 50-50, 50% halal, 50% halal. Kalau yang demikian sama, itu tidak boleh kita makan. Karena dalam hadis dikatakan dak ma'ya dibuka ilama la dibuka, tinggalkan perkara yang membuat kamu ragu-ragu, ambil perkara yang kamu merasa yakin. Allah a'lam, mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istaudatuka alamtani wadudu ilayya inda hajati ilaihi la tansani